Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hieronymus van der Nama Kobit dengan NIM 18003030084. Pada kesempatan di video kali ini saya akan mengulas kembali isi buku yang sudah saya review dengan judul Gerakan Hak Distabilitas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mengatasi distabilitas. Robert L. Bruet Jr. siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu tahun 1968 dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert Sr. adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerjaan di Everett, Indiana. Selama hampir 20 tahun, Bob Bergdorf Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika ia baru berusia satu bulan, ia mengidap poli masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Namun, Bergdorf yang tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Jejak pendapat Louis Harris tahun 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama 5 tahun sebelumnya. Ini dibanding dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan, dibanding dengan 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun-tahun sebelumnya, dibanding dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 menyatakan mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka. Beberapa orang Amerika penyandang disabilitas menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung American with Disabilities Action, organisasi yang terdiri atas orang-orang Amerika yang menolak disabilitas. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Lisa Carr, yang berusia 19 tahun, adalah salah satunya. Setiap tahun, suatu hari di tahun 1988, Lisa mengidap kelainan gerakan yang disebabkan oleh kerusakan otak. Ingin menonton film di sebuah teater di Washington DC. Tetapi ketika ia mendekat loket tiket di kursi rodanya untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil. Pemilik menolak untuk mengambil uangnya. Selama kesaksiannya di sidang Senat Amerika Serikat, Lisa berbicara tentang kekecewaannya. Saya tidak menangis di luar, tetapi saya menangis di dalam diri. Saya hanya ingin bisa menonton film seperti orang lain, anggota dewan. Tidak bisa memprediksi bulan-bulan panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ada undang-undang penting yang akan selamanya mengubah ciri masyarakat Amerika Serikat individu penyandang disabilitas. Perubahan lembaga. Perubahan
lembaga. Setelah setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara drastis. Banyak orang Amerika memberikan penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir tahun 1800-an, dan mereka yang memiliki disabilitas percaya bahwa pendidikan juga bisa meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Drive Mudslides. 30 tahun kemudian, namanya diubah menjadi Craig Change untuk menghormati upaya terobosan The Musgrave Claudette. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900 ada 3 lembaga untuk turnamen tunanetra dan solusi sekolah untuk mengadakan cacat intelektual dan perkembangan apa yang sering disebut kelemahan pikiran. Di waktu semua orang legend ada dekat sini. Lembaga Amerika Harapan yang bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat, namun mayoritas dari mereka dengan cacat di samping di orang di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan rumah yang dikelola negara untuk orang miskin. Dix telah menanamkan benih selama 1840-an yang telah berakhir secara dramatis pada tahun 1860-an dengan 1874 liter. Awal pengawasan rumah sakit Filadelfia untuk orang gila, Dr. Thomas Stroud Corbett adalah seorang rencana sukses. Kami meminta gedung administrasi pusat dengan 2 sayap bertingkat, satu berdiri di setiap sisi di rumah sakit jiwa. Pasien yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit yang mereka derita. Pasien bisa keluar menikmati udara segar dan sinar matahari. Tidak semua orang yang membutuhkan perawatan seperti yang bisa mengadakan pertolongan. Beberapa tidak tahu fasilitas tersedia untuk mereka. Rencana suara suka Korake pada tahun meminta gedung administrasi pusat dengan 2 sayap bertingkat, salah satu bendera di sana. Setiap bendera beda sekarang. Pasien bisa kelamin dan penyakit mereka menderita penyakit keluar dan menikah, tetapi segar dan sinar matahari tidak semua orang ya. Apa yang mendapatkan pertolongan? Beberapa tingkah laku fasilitas tersedia untuk mereka. Beberapa kelompok menolak untuk mengakui
penyakit mental bagi orang yang kekerabatan mungkin menderita banyak mental bagi mereka yang banyak yang berubah menjadi dan hampir setiap abad bahkan pada tahun 2010 dan angka penyakit jiwa dilepas secara tinggi. Undang-undang baru yang mendukung penyakit selama sebagian besar tahun 1300-an, pemerintah federal tak mengambil langkah serius untuk menyelidikinya. Undang-undang diserahkan untuk memberikan mereka keamanan. Pada Januari 1335 dan pidatonya di depan Kongres, Presiden menyatakan undang-undang baru untuk menyediakan berbagai komponen negara. Hasil RUU Keamanan Ekonomi yang menciptakan kerangka kerja untuk 3 program federal: kesejahteraan, komunitas, dan pengangguran asuransi orang tua selama musim animasi sudah selama musim panas 1935. RUU diusahakan berbagai permasalahan masalah muncul jaminan sosial. Pemerintah federal mendedikasikan lebih banyak sumber daya dan untuk mereka punya Pemerintah federal mendedikasikan lebih banyak sumber daya dan uang untuk para penyelidik disabilitas di negara daripada sebelumnya, namun hanya 2 kelompok penyandang disabilitas yang langsung menerima manfaat tunai serta sejak tahun 1935 hukum tunanetra atau anak-anak penyandang cacat pada tahun 1943 Congress mengesahkan artinya memberikan uang federal untuk beberapa jenis layanan medis dan rekonsiliasi yang belum bisa pernah dicapai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi.